Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumus sabt 13 September 2025 masih kita lanjutkan kajian ba'dal asr di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i Darmasraya Sumatera Barat dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kita masuk kepada Kitabil Iman. Maka telah selesai dua kitab dari kitab Al-Bukhari, Kitab Tauhid dan Kitab Al-Ilm. Sekarang kita masuk kepada kitab yang ketiga, Kitabul Iman. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minal iman. Imam Al-Bukhari said, chapter Hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman, to love the messenger of Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam is a part of faith. So we remember before, the faith is half a part. Di pelajaran yang lalu telah kita ketahui bahwa iman itu mempunyai cabang. Kama fil hadis Abi Hurairah, al-imanu situna wa bid'u, wa fi riwayah bid'u wa sab'una. Maka iman itu mempunyai cabang 63 sampai 69 atau 73 sampai 79, dan di riwayat disebutkan a'laha asyhadah wa adnaha imatatul ada anit tariq. Maka yang paling puncak dari iman adalah bersyahadat tidak ada sembahan yang hak, hanya Allah dan Muhammad Rasulullah. Dan juga yang cabang dari iman adalah menjauhkan perkara yang menyebabkan kecelakaan kepada saudaranya di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan juga rasa malu adalah dari keimanan. Dan begitu pun di sini disebutkan wa minal iman hubbur rasul. So to love the messenger of Allah is a part from the faith. Maka mencintai Allah itu sebagian dari iman. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. So the messenger of Allah said, and the hadith narrated Abi Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, fawalladhi nafsi biyadihi, he swear, dia bersumpah, fawalladhi nafsi biyadihi, by him in whose hand my life is. Nabi bersumpah dengan Allah yang mana jiwa dia berada di tangannya. Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Maka di lafaz ini menjadi pendalilan bahwa jiwa kita manusia itu di tangan Allah. Seperti hadis-hadis yang lain muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, innal quluba baina asabi' min asabi'ir rahman
yuqallibuha ma yasha. Bahwa hati-hati manusia itu di tangan Allah Jalla wa Ala. Allah membolak-balikkan hati kita sesuai kehendaknya. Maka hari ini bisa jadi seseorang kafir musyrik, kemudian sebelum meninggalnya menjadi muslim. Dan bisa jadi sekarang dalam keadaan muslim yang melaksanakan amalan-amalan Islam, kemudian dibolak-balikkan oleh Allah menjadi kufur, menjadi syirk, iyadan billah. Dan begitupun di sini menjadi pendalilan bahwa seluruh jiwa, bahkan Nabi Muhammad pun masuk kepada perkara ini. Aku bersumpah demi yang jiwaku ada di tangannya. Maka jiwa Nabi Muhammad dan jiwa-jiwa kita semua berada di tangan Allah. La yu'minu ahadukum. La di sini la nafi. Maksudnya maka tidaklah beriman. Dan seperti biasa makna tidak beriman la yu'minu az-zani hina yazni, la yu'minu sariqu hina yusriku, la yu'minu asyaribu hina yasrabul khamra. Maka seperti hadis-hadis terdahulu di Sahih Muslim, tidak beriman seorang pezina di saat sedang berzina, dan tidak beriman seseorang yang mencuri dalam keadaan mencuri, dan tidak beriman seseorang yang minum khamr di saat minum khamr. Maka penafian iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, not faith, not faith, not faith. The meaning here is not all the faith. The meaning is like zero or del or kafir or musyrik, no. But the meaning here, no faith, is not full the faith. Maka makna di sini tidak beriman maknanya tidak beriman yang sempurna. Maka seseorang muslim mengaku muslim dan KTP-nya muslim, kemudian tidak salat dalam keadaan malas, meninggalkan beberapa waktu dari salat dalam sehari. Maghrib salat karena ramai, begitupun duhur salat, namun di saat asar seperti sekarang tidak salat. Maka di sini dia dalam keadaan la yu'minu, tidak beriman, namun maknanya tidak beriman full. Adapun dimaknai kalau begitu kafir musyrik, maka ini bukan ajaran ahli sunnah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, none of you will have faith till he loves me more than his father and his children. Maknanya tidak beriman seseorang mengaku muslim sampai aku ini lebih dicintai oleh dia muslim ini, lebih dicintai dari bapaknya dan lebih dicintai dari anak-anaknya. So none of you will have faith till he loves me more than his father and his children. So this hadith, barakallahu fikum, talking about love Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. So someone love Nabi Muhammad is from the iman. Maka seseorang mencintai Nabi Muhammad dari keimanan. But how much we love Nabi until we have full iman, until he make Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he loves to Nabi more than his father and his children. So this is the point. So how the example? The example is if we have children and the children is no pray and drink alcohol and drink marijuana, ganja,
and fly. So he have a father, and the father seeing, but the father said, leave him alone, to his mom or to the other people. Leave my son alone. Maka biarkan anakku. Why? Because I love him. Karena aku mencintainya. How? You love him and you live like this? Because if I'm angry, he will be sad. Karena jika aku marah, hei anakku, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kasihan anakku marah. But Nabi Muhammad SAW said this haram. So this is the point now. This guy must make nasihah. And make nasihah with his hand. Bahkan dia menasihatinya dengan tangan, dengan keras. Seperti hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, he change with his hand the power because his father. And Nabi Muhammad SAW say, the marijuana and alcohol is haram. So why you say leave him alone? Because I love my son. And you love your Nabi? Yes. And I love Nabi. I'm Muslim. But you leave him take the alcohol haram. You love Nabi, but you love your son more than your Nabi. So this for example. Maka ini contohnya. Dia cinta kepada anak dan dia cinta kepada Nabi. Lalu agar anaknya tidak marah kepadanya, dibiarkan berbuat apa saja, meskipun dosa. Mana kecintaanmu kepada Nabi? Aku Muslim, cinta Nabi. Ana uhibbu Rasulullah. Aina dalil? Aku melaksanakan maulid Nabi. I make maulid Nabi. I love Nabi. But your son drink alcohol. Why you leave him? Leave him alone. Because I love my son. So you love Nabi? Yes, I make maulid Nabi. Kamu cinta Nabi? Iya, aku buat maulid Nabi. Ulang tahun, happy birthday to Nabi. And you love your son? Iya, aku cinta kepada anakku. But here, he love his son more than Nabi. So this is the example. So from the hadith, barakallahu fikum, we back to the chain. Haddatsana Abul Yaman. Abul Yaman is the teacher of the Syekh Al-Bukhari. His name was Al-Hakam Ibn Nafi'. Abul Yaman. From where Al-Hamsi. From where Al-Hamsi? Al-Hams. Min ain Al-Hams. Al-Hams means Surya. Wa huwa fi tabaqah al-ashirah. Tabaqah kamitsli Imam Ahmad, di tingkatan Imam Ahmad. Wa mahaluh, bagaimana kedudukannya? Abul Yaman Al-Hakam Ibnu Nafi' di atas derajat siqah. Qala Abu Hatim wa huwa nabilun saduqun siqatun. Nabilun saduqun siqatun, maknanya dia orang yang cerdas dan terpercaya dan siqah. Maka sifat-sifat jika didobelkan seperti ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat siqah. Idan huwa arfa minas siqah. Thumma yarwi huna an Syu'aib. Faman huwa Syu'aib? Syu'aib ibnu Abi Hamzah. Ahsantum. Fa Syu'aib ibnu Abi Hamzah
Abu Bishr wa huwa min asbatin nas fi imami Zuhri, wa Su'aib ibnu Abi Hamzah al-Hamsi kadalik, wa huwa fi tabaqah as-sabi'ah ay min kibar itba'ut tabi'in. Faqad dzakara al-ulama annahu thiqah wa qad wasaqahu Abu Hatim wa Nasa'i wa Ya'qub ibnu Syaibah wa Abu Dawud qala kana asah hadisan ani Zuhri, bahwa dia termasuk orang yang paling kuat periwayatannya dari Az-Zuhri. Maka ini dinamakan huwa min asbatin nas min Imam Az-Zuhri. Maka para imam seperti Az-Zuhri, Syu'bah dan yang lainnya itu mempunyai murid-murid yang banyak. Maka diklasifikasikan siapa murid yang paling kuat. As-sahun nas minhuman fulan ibnu fulan. Maka Su'aib ibnu Abi Hamzah disebutkan oleh para ulama seperti Abi Zur'ah juga bahwa Su'aib as-sahhu hadisan min Az-Zuhri, bahwa dia lebih kuat periwayatannya dari Az-Zuhri dibanding yang lain. Dan begitu pun Imam Ahmad mengatakan Su'aib as-sah hadisan min Az-Zuhri min Yunus. Maka Yunus ibnu Yazid al-Aili juga termasuk orang-orang yang paling kuat periwayatannya. Namun kata Imam Ahmad, Su'aib ibnu Abi Hamzah lebih kuat periwayatannya dari Az-Zuhri. Maka ini dinamakan dengan asbatun nas. Tinggal pertanyaan di sini, apa sih faidahnya kita mengetahui si fulan asbatun nas? Si fulan itu periwayatannya lebih kuat dari si fulan. Apa faidahnya? Faidahnya indal ikhtilaf. Di saat ada ikhtilaf. Bagaimana ikhtilaf itu? Seperti contohnya muridnya Az-Zuhri banyak. Ada hadis muridnya Az-Zuhri misalnya yang tidak begitu terkenal meriwayatkan dari Az-Zuhri, meriwayatkan dari tabi'i, meriwayatkan dari Nabi, bahwa dari sahabat, dari Nabi, bahwa Nabi mengatakan jangan melakukan demikian haram. Kemudian datang di riwayat Su'aib ibnu Abi Hamzah an Zuhri, sama sanadnya kepada tabi'i, kepada Nabi, kepada sahabat, kepada Nabi. Kebalikannya lafadznya, Nabi mengatakan laksanakan yang demikian karena yang demikian halal. Terjadi khilaf atau tidak? Khilaf. Setelah diusut sanadnya sama. Yang satu muridnya Az-Zuhri kepada sahabat, kepada Nabi, jangan melaksanakan demikian karena demikian haram. La taf'alu dzalik fa innahu haram. Wa fi riwayatin ukhra if'alu dzalik fa innahu halal. Laksanakan yang demikian karena dia itu halal. Idan ikhtilaf huna baina Az-Zuhri wa talamidihi. Maka di sini khilafnya antara Zuhri dengan murid-muridnya siapa? Maka tadi ada murid yang tidak begitu terkenal meriwayatkan dari Zuhri, dari Nabi, bahwa Nabi melarang perbuatan ini. Kemudian Su'aib ibnu Abi Hamzah muridnya Az-Zuhri sama meriwayatkan hadis ini kepada para sahabat dari Nabi. Nabi malah mengatakan ini halal, laksanakan. Maka mana yang antum ambil? Riwayat Su'aib ibnu Abi Hamzah ini faidah dari mengetahui si fulan min asbatin nas dari fulan. Contohnya kita di sini. Atau contohnya murid-murid Syekh Mukbil misalnya. Murid Syekh Mukbil di zaman hidupnya 5.000-an. Ada yang dari berbagai negeri. Kemudian terjadi ikhtilaf di dalam permasalahan demikian dan demikian. Misalnya di Indonesia dinukilkan Syekh Mukbil mengatakan bahwa main badminton, main bola haram. Siapa ini? Muridnya Syekh Mukbil yang mengatakan. Tar dulu, siapa? Pokoknya dari Syekh Mukbil. Kita pun sama. Kita tiap Jumat lapangan di sana penuh. Terbayang berapa ratus di lapangan. Murid-muridnya Syekh Mukbil banyak. Jumat libur. Maka mereka pada main bola. Siapa yang mengatakan haram? Alhasil nanti dilihat. Maka contohnya seperti itu. Siapa murid dari Indonesia yang paling kuat?
siapa murid dari negara demikian dan demikian yang paling kuat, itu diadakan pentarjihan. Maka ini faedah dari mengetahui man min asbatin nas. Kemudian meriwayatkan dari Su'aib ibnu Abi Hamzah an Abi Zinad. Maka Abu Zinad namanya adalah Abdullah ibnu Zakwan Abu Zinad. Maka Abu Zinad di sini dia adalah imam muhaddis, disikohkan oleh para ulama seperti Imam Ahmad mensikohkannya dan yang lainnya. Dan dikatakan oleh Ibnu Adi, ahadithuhu mustaqimah kulliha, bahwa hadis-hadisnya dia sangat mustaqimah, sangat lurus, sangat kuat, menunjukkan bahwa orang ini riwayatnya sikoh dan disikohkan oleh Imam An-Nasai. Dan dikatakan oleh Al-Waqidi sikotun katsirul hadis. Dan Sufyan Ats-Tsauri pun mengambil ilmu dari Abi Zinad. Aku duduk bersamanya, ma ra'aitu amiran ghairahu. Maka di saat aku duduk dengannya, aku tidak mendapati seorang amir selain dari dirinya. Dan bahkan Ali Ibnul Madini belajar dengan dia. Maka dikatakan tidaklah di Madinah itu setelah meninggalnya kibarut tabi'in lebih berilmu daripada para ulama yang lain kecuali Ibnu Syihab, Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari dan Abi Zinad. Maka dijadikan dia sekelas dengan Ibnu Syihab dan Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari dan Abu Zinad. Ini ucapan Ali Ibnul Madini. Dan dikatakan oleh Yahya Ibnu Ma'in siqatun hujjah. Kalimat siqatun hujjah maka di sini menunjukkan di atas derajat siqah. Kemudian Abu Zinad meriwayatkan daiman anil A'raj. Man A'raj? Abdurrahman ibnu Hurmuz. Maka Abdurrahman ibnu Hurmuz di sini pun selalu meriwayatkan dari Abi Hurairah, fahuwa madani thiqah. Maka Abdurrahman ibnu Hurmuz fi tabaqah ats-tsalitsah, dia berada di tabaqah yang ketiga. Dan tadi Abu Zinad di tabaqah yang keempat. Maka di sini tabaqah ats-tsalitsah bermakna al-wusta min at-tabi'in, dia berada di pertengahan dari tabi'in. Dan dia disikohkan oleh Abu Zur'ah bahwa dia adalah seorang ahli Madinah yang sikoh. Dan disikohkan oleh para ulama yang lainnya. Dan berkata Muhammad ibn Sa'ad, kana thiqatun katsirul hadis. Maka inilah dari Abdurrahman ibnu Hurmuz, dan Abdurrahman ibnu Hurmuz meriwayatkan dari Abi Hurairah. Idan ihfadu as-salasa hadihi. Hafalkan tiga ini dinamakan an-nuskhah. Makna an-nuskhah riwayat yang selalu masyhur darinya. Apa? Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Seperti Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Dan juga dari Az-Zuhri an Salim an Ibni Umar. Dan begitu pun di sini. An Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Maka selesai hadis. Maka sebelum ini dipersilahkan kepada Muhammad untuk berdiri. When microphone. Jarib. Allahumma musta'an.
Idan khalas. Wa naktafi ila huna.